beberapa senior itu ada yang istilahnya dalam tunggu nahan di DPR itu kemudian ada mobil itu loh, kecelakaan mobil itu loh Mas Dito. Algoritma itu bekerja itu berdasarkan engagement bukan pada kebenaran Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Pojok Podcast OTC Autokursus. Nah, jadi kita kali ini kedatangan atasan saya langsung ya. Oke, perkenalkan Wawan, Mas Wawan. Selamat datang Mas Wawan. Selamat datang Mas Dito. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Anggap saja saya belum kenal. Oke. Perkenalkan, nama saya itu Wawan Siddiq Supranowo ya. Ya udah itu aja. Nanti mau dibahas apa lagi? Nah, beliau ini adalah Head of Social Media di OTC Autokursus. Jadi konten-konten yang akhir-akhir ini viral tuh berkat beliau. Wah, enggak juga. Bohong nih. Oke, kali ini kita kedatangan Mas Wawan. Mungkin bisa diperkenalkan kayak latar belakangnya tuh gimana kok bisa masuk ke teknik mesin gitu? Ya. Jadi dulu itu sebenarnya masuk teknik mesin itu nggak sengaja Mas itu. Oke. Jadi masuk teknik mesinnya itu gara-gara dulu kan ada, kalau zaman saya dulu itu ada istilah SNMPTN ya. Oh, SNM, oke. SNMPTN itu yang gimana tuh Mas Wawan kalau boleh tahu? Dulu itu SNMPTN itu seleksi nasional Mas, seleksi nasional masih perguruan negeri. Aku nggak tahu setelahnya itu namanya apa gitu, tapi yang jelas di zaman saya itu namanya SNMPTN. Nah, saya itu kan nggak ngerti ya, mau tanya apa, mau masuk mana itu bingung. Nah, lalu saya tanya-tanya ke teman-teman saya kan, weh meh mau buat. Nah, kebanyakan itu ada yang dari, ke IPB, ada yang ke Undip, termasuk ke ada beberapa lah ke Undip lah gitu kan. Terus aku tanya, disebutkan dong. Ya Undip lah, Undip. Gak apa-apa. Undip ya ada yang banyak yang ke Undip ternyata. Saya tanya kamu mau jurusan apa dan sebagainya. Ada yang jawab tekniknya. Ya udah, gini aja. Aku teknik apa nih? Teknik apa biar kita bisa bareng gitu kan di SMA gitu. Akhirnya karena banyak yang ada teknik kimia, teknik sipil dan sebagainya. Karena nggak ada yang milih teknik mesin. Saya pilih itu teknik mesin. Lah malah keterima gitu ceritanya. Ada satu hal menarik nih. Kenapa emang harus ya Mas kayak teknik mesin itu harus pakai teknik mesin yang M Solidarity itu harus kok. Ya itu sebagian besar itu ya karena kalau dulu itu di teknik mesin itu kan jargonnya Solidarity Forever Mas. Ya. Nah, ada lagi Solidarity Forever. Nah, akhirnya seperti itu ya. Ya itu sebagai apa ya bentuk ini aja sih solidaritas aja. Oh, solidaritas. Jadi ya kalau ada kata diwajibkan juga enggak kayaknya deh. Ya yang penting ya kalau dulu zaman kuliah itu bangga aja pakai bangga gitu. Nah, ada satu fakta juga nih atau mungkin ya mitos lah kali ya. Ya. Emang bener ya orang teknik mesin itu playboy. Banyak yang suka gitu. Kenapa gitu loh? Mungkin gini jawabannya ya Mas. Kan orang-orangnya gondrong-gondrong kan biasanya kan. Nah, ya mungkin jawabannya gini aja. Kalau teknik mesin itu kan kebanyakan cowok Mas itu. Oke. Ya kan? Kan nggak mungkin playgirl. Betul. Itu jawabannya. Betul. Ya, mungkin dari situlah kenapa playboynya banyak karena nggak mungkin playgirl. Tapi emang punya kayak kayak pesona sendiri gitu kah? Ya nggak tahu ya kalau dari sudut pandang dari jurusan lain saya nggak tahu. Atau karena bau oli itu sangat-sangat menggugah. Wah, mungkin sangat maskulin gitu. Iya, maskulin. Padahal tidak semua teknik mesin itu bau oli. Nah. Bisa saja bau gram sih. Wow. Karena metalurgi ya. Oke. Nah, terus teknik mungkin kayak teknik itu banyak disangkut pautin tentang kayak ospeknya yang berbeda dari jurusan lain di perkuliahan daripada jurusan-jurusan yang lain. Teknik itu terkenal kayak kayak ospeknya itu beda lah, pokoknya lebih ke fisik dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Wan dulu pernah ngerasain ospek kayak gitu nggak? Oh iya, itu benar Mas. Itu kalau di zaman saya itu fakta ya, maksudnya dalam tanda kutip kejam. Sebenarnya bukan kejam ya, ospeknya bukan kejam tapi lebih ke jelei. Jelei. Percaya nggak Mas itu? Ospek saya itu 1,5 tahun. Ospek 1,5 tahun.
Ini itu kalau ospek apa aja? ini kalau teman-teman saya ada yang nonton pasti relate Oh. dengan saya. Ospek saya itu 1,5 Oke. tahun. Ya saya harap sih sebenarnya apa namanya yang di hari-hari ini nggak ada lah yang kayak gituan. Soalnya jelek banget mas. Oke, Jelek berarti banget. yang paling aneh tuh apa kalau dari ospek itu? Suruh bawa makanan tapi ada teka-tekinya gitu-gitu kan? Iya ada kayak gitu, ada misalkan suruh bawa roti Swiss dan sebagainya, roti negara waktu itu kalau nggak salah. Tapi yang paling jelek itu sebenarnya gini mas, ada beberapa apa namanya kegiatan ya, itu tapi di kampus saya sih, saya nggak tahu kalau di kampus lain, tapi kalau di kampus saya itu ada kegiatan misalkan waktu itu namanya POR mesin, pekan olahraga mesin. Nah, Oke, jadi itu, di sana itu pertandingan antar angkatan gitu. Nah, yang paling jelek itu adalah ketika maba-maba mahasiswa baru itu disuruh untuk ini. Jadi misalkan besok pertandingan antara angkatan 2007 sama 2008 nih. Oke. Nah, maba-maba itu diminta untuk ke base camp malam-malam Mas, untuk sosialisasi. Jadi hanya untuk memberitahukan, Mas, besok ini olahraga. ada pertandingan antara angkatan jenengan sama ini. Jadi dulu kan ada komting ya Mas. Jadi ada base camp-nya. Jadi ke base camp mereka untuk hanya sosialisasi. Nah, masalahnya adalah beberapa senior itu ada yang istilahnya dalam tubuh nahan, bukan kekerasan bukan, tapi lebih tepatnya kayak ngajak ngobrol. Oh, oke. Mana ngajak ngobrolnya kadang-kadang kita kan maba nggak enak ya mau pulang. Itu bisa ngobrolnya sampai malam Mas, tengah malam itu. Pulang terus paginya kuliah lagi. Nah, kayak gitu. Itu jelek gitu. Oke. Terus tapi yang paling diinget apa malahan di ospek itu? Cuman itu doang atau Oh, hal yang paling mengesankan lah ya Iya, mungkin ya. mengesankan. Ini mungkin cukup mengesankan bagi saya itu ada istilah namanya pelantikan, Mas. Oke. Jadi di Stadion Undip ya, saya sebut. Oke, betul. langsung aja lah. Nah, di Stadion Undip itu ada istilah namanya pelantikan. Jadi setelah satu setengah tahun, kenapa 1,5 tahun itu konon katanya itu kalau dianggap layak, udah layak, nggak tahu kriterianya apa. Kalau udah dianggap layak oleh senior gitu, maka akan ada pelantikan. Nah, Oke. prosesi pelantikannya ini adalah biasanya itu di pekan olahraga mesin di final, biasanya kayak gitu. Makanya itu dan sepak bola kan, makanya itu di stadion. Nah, uniknya adalah waktu itu musim hujan, Mas. Nah, Oke, musim hujan di stadion. betul. Oke, kita bayangin dulu stadionnya kayak gini mana? Stadionnya kayak gini nih. Iya. stadion. Nah, seperti Yang zaman itu. dulu tapi ya. Jadi di atapnya nggak ada kayak apa namanya stadion di apa sepak bola itu nggak nutup otomatis enggak, kayak ya bener-bener lowong gitu ya. Oke. Jadi ini senior saya mungkin ya itu manggil ini Mas apa itu pawang hujan. Pawang hujan? Pawang hujan. Enggak, pawang hujannya kayak yang pawang hujan kayak Karara itu. Iya, agak mirip seperti Karara, cuma itu kalau saya lihat dari kejauhan, beliau itu ada 2 orang waktu itu saya ingat. Itu Bentar Mas, aku mau jadi pawang hujan. Iya, dia jadi pawang hujan. Ya. Oke, jadi kayak apa namanya di kejauhan itu kelihatan ya. Wah, itu apa ya pawang hujan? Nah, mereka itu pakai kalau koreksi kalau saya salah mungkin ya, tapi saya melihatnya itu dupa gitu ya. Dupa iya. gitu. Nah, saya itu orang yang cukup skeptis ya dengan hal-hal gaib gitu. Tapi kenyataannya adalah waktu itu hujan deras dan di atap stadion ini bener-bener nggak ada mendungnya, Mas. Sama sekali. Nggak ada. Jadi kayak apa mendung itu membentuk bunder gitu loh. Iya. Itu bener-bener muter gitu. Muter di stadion dan nggak Oke. hujan. Tapi entah setelah acara selesai itu mungkin ya kekuatan Gusti Allah lebih besar ya. Jelas Langsung hujan. Langsung itu malah ngumpul Mas habis malah selesai ngumpul. itu malah ngumpul. Jadi pas prosesi pelantikan itu hujannya derasnya keterlaluan Mas. Jadi sampai sakit ke sekujur tubuh lah kena oke. hujannya. Makanya angkatan kami itu disebut angkatan hujan atau biasanya disebut rain generation gitu Mas itu. Rain generation. Yoi. Tapi ya sharing-sharing aku juga dulu pernah sih Mas. Ya. Waktu itu kami syuting film. Ya. Kami syuting film selama 2 hari. Ya. Jadi ya dulu juga sewa pawang hujan sih. Ya. Kita panggil pawang hujan tapi via online waktu Ya. itu. Nah hari pertama itu aman, cuma mendung-mendung doang. Nah yang di hari kedua itu hujan deras banget Mas. Oke. Waktu mau syuting udah set semuanya, Ya. tinggal syuting, tiba-tiba hujan deras banget. Ternyata nggak di apa? DP-nya tuh kurang. Belum dilunasin. Oke. Setelah dilunasin itu bener-bener terang banget. Iya. Ini beneran nggak sih? Ini kayak makin percaya, kadang enggak. Iya. Waktu itu juga pernah kayak soal pawang hujan lagi ya. Itu
pawang hujannya online juga kebetulan waktu itu. Online. Kalau ini lebih unik. Ya. Dia itu nggak datang ke tempatnya Ya. dan nggak tahu tempatnya di mana, cuma modal Sherlock by WA, Oke. by WhatsApp. Oke. Nggak hujan. Tapi tempat-tempat lainnya hujan nggak Mas itu? Tempat lainnya hujan. Oh, gitu? Itu bener-bener, wah waktu itu saya lagi di jalan kan, mau ke tempat syuting, itu hujan deras banget. Terus waktu udah di yang kejadian pertama ya, pas udah dikabarin kalau udah dilunasin, langsung kering banget, panas banget, aneh banget kalau waktu itu. Ya, begitulah Mas itu ya. Saya mikirnya ya, saya kan cukup skeptis ya masalah ya hal-hal hal seperti itu, tapi ya nyatanya itu benar-benar bentuk bunder gitu ya, yang ya kayak bentuk stadion itu terang terus setelahnya itu dilihat dari sana itu hujan kayak apa mendungnya gelap banget gitu loh. Oke. Tapi percaya berarti kayak gitu? Percaya apa? Percaya hal-hal gaib gitu. Ya ini kan enggak ya udah di depan mata nih soalnya. Iya, kalau saya itu lebih ke gini Mas itu. Kalau percaya hal gaib ya kita sebagai muslim itu ya jelas percaya bisa harus mempercayai hal-hal yang gaib. Tapi kalau saya itu lebih ke ini sebenarnya. Kalau ada apa namanya alasan atau chance atau apa ya kesempatan untuk merasionalisasikan itu saya lebih pilih yang rasional. Nah sepertinya tapi kalau bilang hal gaib gitu hal gaib itu saya percaya sih, tapi ya karena gini. Serem banget. Misalkan ada keberadaan jin, di Al-Quran juga ada surat Al-Jin. Al-Jin. Terus kemudian alhamdulillah saya masih hafal. Alhamdulillah. Terus kemudian di Az-Zariyat ayat 56 ada wama khalaqtul, kalau saya wama khalaqtul nanti ada teksnya di bawah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu artinya dan tidakkah aku Tuhan atau aku Allah menciptakan jin dan manusia atas kecuali menyembah beribadah kepadaku itu seperti dan itu. juga ada Anas yang masuk ke dalam hati gitu kan. Nah termasuk di Al-Falaq itu kan sebenarnya santet juga. Kalau santet itu sebenarnya itu juga berdaya santet atau enggak? Nah, kalau santet itu gini, saya percaya santet sihir itu ada karena ya di Al-Falaq tadi ada di wamin syari gosikin malam apabila gelap wamin syari dan dari kejahatan anafasati wanita-wanita tukang sihir anafasati filuqa yang mengembus dari bul-bul ya kan. Nah dari situ kan udah jelas itu ada ayatnya gitu ya. Jadi ya saya percaya. Cuma kalau di hari ini kalau ada orang yang ngaku-ngaku santet di sosial media dan sebagainya, mungkin kalau dari 1 juta orang yang ngaku, saya percaya mungkin cuma 1 orang yang bisa gitu. Kira-kira gitu. Soalnya ya mungkin unik gak sih kalau semisal disantet nih keluar blok mesin gitu. Keluar blok mesin, terus tiba-tiba hari kedua keluar busi, piston, tiba-tiba bikin mobil, ini kan lucu banget. Nah, gratis lah gitu, kayak gitu, lucu banget sih. Santet keluar mobil ini, aneh. Editor dulu. Tadi dihilangin aja ya, tolong. Mungkin itu sih. Oke. Terus kita ke topik utama deh. Tadi udah mulai ini kan. Kenapa dari teknik mesin, udah bener-bener teknik mesin nih, switch ke ya bidang-bidang marketing kayak branding, marketing dan sales lah ibaratnya gitu. Kenapa tiba-tiba switch? Kan teknik mesin tuh ya peluang karir yang sangat-sangat oke menurut banyak orang dan menurut saya sih. Ya. Nah ini sebenarnya juga ketidaksengajaan juga Mas itu. Lagi-lagi orang ini penuh ketidaksengajaan. Jadi by opini. Jadi itu waktu itu ketika saya itu udah lulus ya, udah lulus kuliah itu saya sempat ini sih ngajar privat matematika dan fisika ya. Nah waktu itu bentar Mas, maaf banget motong. Ngomongin soal privat, kita punya program privat di OJC Auto Course. Jadi nanti bisa langsung klik di link di bio, nanti langsung ngobrol sama CS kami. CS kami gercep. Terima kasih. Monggo lanjut. Naikkan gaji. Naikkan gaji. Dari hati itu. Lanjut aja. Tadi pertanyaannya apa ya Mas itu? Saya lupa. Kenapa switch? Ini apa namanya lebih ke saya sempat ngajar matematika dan fisika ya kan. Nah, waktu itu di Jogja sih, di Jogja. Nah, waktu itu saya itu juga daftar dulu nggak ada klinis Mas.
Daftarnya Oke. lewat job fair. Nah, jadi waktu itu Oke. daftar lewat job fair dan memang ada panggilan dari luar Jawa gitu kan. Ada panggilan dari Riau, ada dan sebagainya gitu dan bahkan ada yang mencoba untuk istilahnya saya interview di sana dan istilahnya dibiayai untuk interviewnya gitu. Oke. Itu kira-kira tahun berapa tuh, Mas? Zaman purbakala pokoknya. Zaman berbakala. Masih ada sangiran tuh. Ya ada, masih ada. Masih Yuk, ada. awas Mas, ada dinosaurus di sini. Meganthropus, Meganthropus. Paleojavanicus. Nah, tiba-tiba ada T-Rex. Wah, ada T-Rex. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini saya telepon sama ibu saya. Waktu itu saya di Jogja emang. Oke. Saya telepon ibu saya ada panggilan ke sini. Nah, ini ya ibu saya itu kebetulan nih Mas Dito, ibu saya itu dalam tanda kutip overprotect ya. Oke. Saking sayangnya bilang. Oke. Nah, saking sayangnya bahkan saking sayangnya itu kalau boleh flashback ke belakang dikit, itu saya itu main beberapa hal yang mungkin dilihat orang itu nggak berbahaya, saya nggak boleh. Misalkan kayak main layangan Mas itu. Main layangan nggak boleh? Nggak boleh. Itu gara-gara katanya kalau main layangan itu kata beliau ya, main layangan nanti lihatnya ke atas terus, nanti kesandung. Nah, kayak gitu, hal kayak gitu. Padahal kan bisa diukur dengan kayak itu kan juga fisika tuh. Orang teknik nggak paham fisika itu kan dengan kecepatan angin itu kan bisa. Enggak, maksudnya Belajar. mungkin waktu kecil gitu kan. Oh, Waktu oke, kecil oke. saya ngunduh layangan gitu, terus jatuh takutnya lah, kayak gitu. Termasuk karena saya ada panggilan di luar Jawa tadi, saya itu saya nelpon ibu saya gitu, terus ibu saya bilang malah nangis, saya nggak boleh. Akhirnya ya udah, saya lanjutkan di Jogja aja, ngelesi sampai akhirnya saya nyari kerja di Jogja gitu, kira-kira gitu. Nah kebetulan ke marketing itu atau ke branding, marketing, sales itu ya karena memang biasanya di sana itu jurusannya itu bisa banyak gitu, nggak harus teknik ya? harus manajemen atau harus bisnis dan sebagainya. Oh, tapi oke, memang oke. bisa banyak universal, jadi ya saya daftar aja keterima gitu. Berarti udah menekuni bidang marketing itu sekarang kurang lebih berapa tahun berarti itu? Sampai sekarang kan berarti? Kalau saya itu berarti dari 2016 Mas, jadi 9 2016. tahun. Oh, 9 tahun. Oh. Ya, 9 tahun. Ya udah mateng sih itu. Ya, marketing. ya semoga saja mateng. Mateng sih itu sih. Iya. I see. Terus, nah ngomongin soal teknik lagi nih. Masih ingat nggak pelajaran teknik gitu? Kan kayak, maaf nih, Iya. berapa semester? Enggak, bercanda. Semester banyak. Oh, semester banyak ya kan? Iya. Oke. Iya. Nah, masih ada yang diingat nggak sampai sekarang? Apa masih ada yang berguna gitu? Sebenarnya kalau misalkan ingat atau enggak itu ya mungkin sebagian ingat, tapi biasanya yang paling ingat itu biasanya pas guyonan Mas. Oke. Guyonnya misalnya gini, di hukum Pascal itu ada P sama dengan F per A gitu kan. Iya. P itu tekanan sama dengan gaya Sama dibagi dengan gaya. luas penampang. Ya. Jadi P itu berarti tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya jika hidupmu kebanyakan Banyak tekanan, maka lu kebanyakan gaya. Gaya. Nah, itu masih ingat kan di Pascal ya. Kayak dada lagi. Kayak dada, kayak kupu-kupu. Ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, terus ngomongin soal, ya kita balik lagi lah ke Nah. topik utama. Tadi tiba-tiba pengen ngobrol itu sih. Hmm. Balik ke topik utama, apa sih kunci buat viral? Atau viral itu hanya luck atau keberuntungan, atau itu ada kayak usaha-usaha atau kiat-kiat tertentu gitu? Oh, maksudnya konten viral Kayak gitu. konten viral. Oh, kalau konten viral itu sebenarnya itu hal yang bisa dipelajari Mas itu. Kalau jadi di era ini sosial media ya. Iya, sosial media. Ini agak panjang nggak apa-apa Mas itu. Mas, nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu untuk Mas Wawan. Nah, Oke. Terus kemudian tren yang kedua adalah tren perilaku. Nah, perilaku ini kalau diamat-amati dari tahun ke tahun semakin ke sini itu trennya itu orang cenderung ada perpindahan atau perpindahan dari orang yang suka video panjang ke video pendek semacam short, reels atau TikTok. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk hal seperti itu karena ngambil dari sini, dari yang video pendek ini, maka untuk syarat-syarat viralnya itu ya berkaitan dengan ini Mas itu. Yang pertama itu sebisa mungkin konten itu dipadatkan gitu, jadi nggak terlalu bertele-tele. Terus kemudian ya lebih dipadatkan. Nah, secara umum ada tiga ya.
banyak sebenarnya, tapi secara umum ada 3 untuk viral dan 3 tambahan lagi. Nah, pertama itu adalah hook. Hook itu apa Mas itu? Hook itu adalah pancingan ya. Jadi bagaimana cara untuk memancing orang agar orang itu tidak swipe. Jadi algoritma itu nanti biar stay kan? Ya, biar stay di sana. Yang kedua adalah biar menonton sampai akhir, kita itu harus build up atau membangun sesuatu yang relevan dengan orang tersebut atau relate dengan orang tersebut. Yang ketiga, ini sebenarnya bisa ke emosional dan sebagainya, dan juga bisa visual atau sound. Jadi kalau ininya bagus, ini bagus, orang akan cenderung bertahan sampai akhir. Nah, inilah yang menyebabkan algoritma itu bisa istilahnya kita itu terbaca algoritma. Nah, tambahnya ada 3 lagi Mas Dio. Apalagi nih? Yang pertama itu ada timing, yang kedua ada simplicity, yang ketiga ada reward. Apa itu? Kalau timing itu adalah momentum atau waktu, momen ya. Jadi waktu yang tepat untuk mengupload atau ya pokoknya waktu yang tepat itu akan mempengaruhi juga. Momentum itu rumusnya apa Mas? Apa? Momentum? Lanjut. Terus kedua itu simplicity adalah mudah dipahami lah ya. Yang ketiga itu reward. Reward itu adalah nilai tambah, nilai plus. Ya boleh jadi nilai plus dari edukasi, dari sisi hiburan atau insight lainnya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Tapi kayak di OJS Courses nih, Mas Wawan kan sebagai head of social media. Ada hal paling lucu nggak? Waktu pembuatan konten atau waktu yang ngapain kayak hal-hal yang lucu gitu. Atau mungkin tim paling lucu siapa sih? Tim paling lucu siapa? Nah ini di depan saya nih Mas lucu ini. Banyak yang bilang saya tuh lucu soalnya. Ya, Mas kan. Gitu. Mungkin ini Mas itu, mungkin yang baru-baru ini aja ya. Itu lucu banget sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi waktu itu, nah kebetulan saya itu siangnya kalau nggak salah saya rapat ya kalau nggak salah. Oh iya kalau nggak salah. Emang tahu mau dibahas apa? Nggak tahu tapi pasti tahu lah. Ya ngomong aja. Tahu. Di atasan saya. Iya aja. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu saya ada rapat gitu kan. Jadinya itu sampai sore kalau nggak salah. Nah pas sore itu ada istilahnya ada ide muncul. Waktu itu lagi lagi heboh-hebohnya itu lagi ini yang di DPR itu kemudian ada mobil itu loh, kecelakaan mobil itu loh Mas Dito. Nah kecelakaan mobil itu. Yang itu. Karena sore-sore kan itu udah mau pulang nih. Ide itu kemudian muncul dan itu sampai lembur Mas. Kita sampai lembur. Ya ide itu kemudian muncul terus kemudian dieksekusikan sama Mas video editor kita ya. Nah udah lewat jamnya kan. Terus saya mau QC nih. Ada seseorang yang bilang aman Mas upload aja. Aman upload aja lah. Momentum soalnya kan tadi kan ada momentum. Momentum. Ya. Terus Terus kemudian diupload kan. Ketika diupload, nah ini yang lucu Mas di sini Mas bagian ini. Itu kan dijadwalkan malam tuh. Nah tulisannya itu gini. Jadi di depannya inilah spesifikasi mobil Rantis Brimob. Nah seperti itu kan. Waktu itu cuma bahas spesifikasi Rantis Brimob. Karena gitu. Nah ada sebenarnya ada mau kata-kata buat men-trigger netizen sebenarnya biar engagementnya naik gitu kan. Ya, kita nggak usah perlu sebut apa lah ya. Itu udah dihapus soal di take down. Terus ini ada mau trigger susah berhentinya gitu. Apakah susah berhentinya? Karpenya kan gitu. Karpe kan gitu. Terus ada tanda tanya karpe. Nah, karena menggunakan voice over AI, nah nadanya turun Mas itu. Jadi inilah dia spesifikasi mobil itu naik nadanya, nggak bisa berhentinya. Nah, pokoknya gitu. Gini Mas itu. Jadi nadanya kan karpe itu tanda tanya Mas itu. Nah, inilah spesifikasi mobil Rantis Brimob, susah berhentinya. Harusnya kan gitu kan, tanya kan. Lah ternyata yang diupload itu kan yang tanpa tanpa kesengajaan itu ternyata ketika dirender nadanya turun Mas itu. Turunnya itu gini. Inilah spesifikasi mobil Rantis Brimob, susah berhentinya gitu. Seperti itu. Jadi malah bukan tanya ke audiens tapi malah statement. Iya, malah pernyataan. Tadinya bertanya malah jadi pernyataan.
Nah, karena jadi pernyataan seolah-olah kita itu lagi membuat konten bahwa mobil itu susah berhenti. Iya. Seperti itu. Iya. Cuma gara-gara nada Mas itu. Oke Mas Wan, karena Mas Wan adalah bapak-bapak head of social media kami, jadi bisa dijelaskan Mas, kenapa harus OJC Auto Course? Jelasin Mas, kita langsung hard selling. Gimana? Oke, kenapa harus OJC Auto Course? Ya, yang pertama, ya OJC Auto Course itu 70% praktek dan 30%-nya teori. Dan yang kedua, kurikulumnya sudah disesuaikan dengan standar industri ya. Jadi, istilahnya, merangkum yang seharusnya biasanya 3 tahun kalau di perkuliahan itu menjadi 1 tahun misalkan di program 1 tahunnya ya. Dan yang terakhir itu bukan yang terakhir sih, sebenarnya banyak benefit lainnya, mungkin saya sampaikan 3 aja. Yang ketiga itu bersertifikat. Nah, itu. Nah, butuh sertifikat soalnya ya harus sertifikasi lah ya Mas. Jadi kayak lebih berkompeten dan berkarakter seperti itu. Kita kan tadi ngobrolin soal mungkin tentang momen paling lucu sosial medianya lah dari kita kan. Ya. Nah, mungkin momen paling lucu di tim itu pas apa gitu. Momen paling lucu di tim ya? Nah, kita kan terkenal salah satu tim paling berisik. Udah tim paling berisik, paling seneng makan, paling seneng buat nggak diatur ya, ibaratnya gitu kan. Ya, Jadi ya, kayak apalagi ruangan kita kan dikasih pagar ya karena takutnya nanti satwanya lepas, ya, ibaratnya gitu. Mungkin tim momen di tim yang paling lucu itu apa, Mas? Sebenarnya kalau saya mau bilang di momen tim paling lucu, saya tuh bingung karena saking banyaknya Mas. Lucu terus setiap hari ya. Ya karena ya harus lucu ya, gak sih? memang harus lucu karena tim kreatif itu kan ya harus mosok diam-diaman gitu kan ya. Bayangin kalau lucu terus tiba-tiba di by the way itu kan kesel ya. By the way, seperti itu kira-kira. Ya mungkin kalau misalkan mau disebut yang lucu-lucu itu banyak Mas itu. Ya mungkin kalau masalah hal-hal lucu itu ya mungkin saya sebutkan satu-satu aja lah timnya ya. Kan ada tim tim desain grafis, kita punya temen ya di desain grafis itu lucu dia. Orangnya itu adalah orang yang paling rapi di tim kita. Oke, paling rapi. Rapi. Orangnya ini iya, tapi nanti disensor ya. Beneran disensor ini. Nah, ini pokoknya orangnya ini. Orangnya itu paling rapi maksudnya dalam hal ini Mas, pengarsipan itu sangat rapi. Tetapi itu saya kebayang kayak Minato Mas. Tahu Minato nggak? Oh, Minato Namikaze. Nah, Minato Namikaze itu yang cepet kilat kuning Konoha itu betul. kan. Itu ninja tercepat di Naruto kan. Nah, masalahnya adalah dia itu ninja tercepat tetapi konyolnya atau paradoksnya dia adalah orang yang paling sering terlambat gitu. Padahal paling cepat. Nah, ya seperti itu ceritanya gitu kan. Oke. Nah, Mas Nurus ini sorry Mas. Lah desain grafis kita ini itu adalah orang yang paling rapi, tapi kerjaannya paling banyak typo. Nah, itu saya jadi teringat sama itu Minato Namikaze. Oke, berarti kayak udah selesai tapi harus di QC-nya dan typonya itu lagi dan harus sebagainya. ekstra hati-hati Mas. Saya dulu itu pernah istilahnya beliau itu udah bikin poster nggak kelihatan sama sekali. Misalkan slogan kita kan kompeten berkarakter. Nah, beliau itu tipe komponen dan berkarakter. Nah, waktu itu saya kira ini ya kayak ini slogan baru ya, komponen berkarakter karena kayak satu segmen khusus lah ibaratnya gitu. Karena itu kan strategi baru kan. Ternyata typo itu kan kayak waduh gitu. Oke, terus langsung mungkin lanjut, ada lagi nggak mungkin mau mendeskripsikan timnya? Dari aku deh. Oh, dari Mas Dito ya. Mas Dito ini juga lucu orangnya. Saking lucunya sampai kategorinya absurd. Beliau ini orang yang paling kreatif ya. Kalau saya bilang orang paling kreatif dengan ide-ide anehnya gitu ya. Padahal kita itu kadang-kadang memang butuh orang-orang seperti itu. Cuma hanya perlu di gini loh. Kayak gitu. Nah, nek orang lagi liar banget, idenya itu aneh-aneh pokoknya. Nah, mestinya kan kita kan kalau di sosial media itu data driven Mas. Jadi data driven termasuk niteni lah atau harusnya setelah ini viral ya mirip ini gitu lah, kan gitu dah. A/B testing lah ya, A/B testing. A/B testing itu bahasa Jawa, bahasa kerennya kalau bahasa Jawa ini niteni ya. Nah, ini dititeni, oh ini bagus nih, viral. Nah, harusnya kan setelah itu baru itulah adalah perintahnya. Nah, harusnya muncul idenya itu berdasarkan perintah ini tadi.
dari insight-nya data analisa ini. Tapi orang ini di depan saya itu biasanya ngide tanpa melihat data. Saya A/B testing tiap hari. Nah, Loh, A/B testing kan memang di kehidupan sehari-hari memang A/B testing, Mas. Nah, misalkan Mas Dito itu jalan dari sini ke kantor gitu. Oh, lewat ngomai Pak Heri misalnya. Heri. Saya familiar sekali kalau itu. Misalnya ngomai ngarepe Pak Heri, waduh aku tahu kesandung gitu kan. Berarti sesuk nek lewat ngomai Pak Heri rodok minggir kan gitu kan. Nah, itu minggir kan di sana, Mas. Nah, itu kan termasuk A/B testing. Okay. Nah, itu dalam sehari-hari kita juga A/B testing. Okay. Jadi diterapkan di sosial media seperti itu. Nah, mungkin bisa dideskripsiin orang mas-mas yang sekarang lagi ngoperasiin kamera itu. Kalau yang paling berisik dari tadi itu. Kalau dari yang Mas yang paling berisik itu ya memang untuk saya pas lihat istilahnya hasilnya itu bagus-bagus, Mas. Memang untuk sesuatu yang berhubungan dengan otomotif sama sinematik mobil-mobil bagus, Mas. Nah, tapi saya butuh tapinya. Tapi kakean guyon. Nah, bener. Guyone rangwati, Mas. Dan guyone karo jenengan. Liar ya. Oke, kan berarti tinggal satu lagi nih. Mas-mas yang dibalik video editan konten utama kita lah ya, hitungannya. Di video editor itu mungkin saya gini. Orangnya itu rajin, bagus, kerjaannya itu bagus, Mas. Tetapi yang paling tapi kan butuh tapinya kan. Nah, tapi mukanya itu lempeng, Mas. Jadi kadang-kadang wong iki jane iki pas di briefing iki jane setuju apa ora, nek ora setuju mbok ngomong. Misalnya kan kayak ngono to. Paling susah, paling misterius di antara kita semua. Ya, kira-kira begitulah untuk keadaan tim-tim kita itu. Tapi emang apa ya? Tim kita tuh kayak anak-anak gak sih, Mas? Kayak masa orang setua kita ini masih kata-katain bapak, kan lucu banget ya? Iya. Masih ngetren gitu loh bahkan. Loh, emang ada? Mas diem kamu, Mas. Ya, videografer kita emang agak berisik ya. Itu kan ngomongin soal sosial media kan tadi kan? Iya. Menurut Mas Wawan sendiri, bagaimana keadaan sosial media sekarang tuh, Mas? Apakah karena generasinya berbeda, jadi berbeda juga, yang awalnya tadi cuman post buat senang-senang dan sekarang tuh kayak gimana gitu? Ya itu untuk sosial media di hari ini keadaannya ya pertama ya dari tren umum aja, Mas itu. Dari tren umumnya kalau dulu itu kan orang-orang itu kan cenderung untuk kalau di sosial media itu kan untuk upload sama update status lah gitu. Iya, dulu kan gitu. Nah, di hari ini sosial media itu bisa menjadi tempat untuk itu yang tadi belanja misalkan hal-hal yang kita muncul di timeline kita di hari ini itu bukan hanya teman kita yang update status tapi juga hal-hal yang kita interest gitu. Dan yang kedua misalkan dari tren perilaku. Dari tren perilaku itu ya untuk dulu sama sekarang itu ada pergeseran ya. Dulu itu suka video panjang, yang sekarang video pendek. Nah, cenderung sukanya itu semacam short, kemudian reels, terus kemudian di TikTok seperti itu. Ya, untuk tren bisnisnya, nah hampir semua dari bisnis dari besar sampai kecil itu seharusnya sih pakai sih, Mas ya, karena sosial media itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya hingga mungkin kalau kita bisa sebut itu sebagai pasar digital gitu ya. Karena bisa transaksi langsung, Mas, di sana masalahnya itu kan bisa sampai seperti itu. Ya, cuma sekarang, di samping itu juga ya di samping positif tersebut itu ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya kan gini. Sosial media itu bisa menjadi senjata yang cukup inilah berbahaya lah gitu ya, karena algoritma itu bekerja itu berdasarkan engagement bukan pada kebenaran, Mas. Asal rame ya berarti ya, yang penting heboh itu bisa dianggap sebagai kebenaran bersama. Jadi mayoritas ya udah itu benar gitu, padahal kan belum tentu. Nah, itu yang berbahaya seperti itu untuk dijadikan propaganda atau penggiringan opini seperti itu. Ya mungkin itu sih kalau keadaan sosial media hari ini. Nah, terus mungkin kayak ada goal sendiri nggak, Mas, dari Mas Wan sendiri selaku kayak head of sosial media dari
dari kami Mm-mm. itu ada goal sendiri nggak? Mungkin dari Mas Wanya sendiri atau mungkin goal tim atau gimana gitu? Kalau di perusahaan Di luar target kita ya, di luar target kita Iya. dari perusahaan gitu. Tapi sebenarnya mau di luar atau mau di dalam, Iya. di luar atau di dalam, ya sebenarnya tetap mau di luar atau di dalam pun sama sih Mas sebenarnya kan itu terkaitnya dengan funnel ya. Kalau misalkan sosial media ya yang paling bawahnya itu kan ya view jangkauan gitu, di atasnya lagi ada traffic, di atasnya lagi ada misalkan engagement rate, kemudian di atasnya lagi ada follow misalkan, kemudian di atasnya lagi ada lead atau lead berkualitas dan seterusnya sampai akhirnya puncaknya adalah closing Mas. Jadi ya mau bagaimanapun apa namanya sosial media itu untuk bisnis terutama ya tadi yang saya sebutkan di bagian 3 tren bisnis itu ya pada akhirnya goalsnya itu adalah closing ya seperti itu. Kalau closing itu berarti di kita itu orang-orang pada daftar lah ya. Iya. Orang-orang pada daftar. Ya. Ya, tapi tenang aja, OJ1 Course itu selalu membuka peluang untuk sobat-sobat kalau mau mendaftar lah ya. Ya. Nggak ada tutupan lah ibaratnya Betul. gitu. Nah, ini udah lama kali ya Mas? Ini udah berapa menit ini? Oh mungkin udah 2 hari Mas. Udah 2 hari. Ya, kita terjebak di sini 2 hari. Mungkin kita mesti pamit undur diri kali ya Mas? Oh iya monggo. Karena kerjaan kita juga banyak, kita masih banyak konten yang harus di-upload. Jadi, Iya. makasih banget buat sobat mekanik di luar sana yang udah memperhatikan dan menonton Pojok Podcast OJJ Courses. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. 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 Dadah.